anggota Dewan di Dapil 5 agar percayalah bahwa Zulkifli Hasan Ketua Umum DPP PAN tidak akan tinggal diam kalau kita beri kinerja. 23.000 saksi ada, saya bertanggung jawab penuh untuk menghadirkan uangnya saksi itu turun di dapil sini. Kalau memang kita menghadirkan database yang benar, yang sekitar 10.000, kudu nanti 10.000 itu tanggung jawab saya bersama-sama caleg DPR RI yang lain. Karena nggak mungkin Pak Darmadi yang wirawiri ke Jakarta, yang harus wirawiri ke Jakarta tentunya kami yang caleg DPR RI. Kesana tak pilih bos, suara. Kita kumpul-kumpul ke masyarakat, nanti ujung-ujungnya permintaan minimal itu kan seragam. Kita perlu seragam itu. Kalau di Solo terus saja seragam batik, betul nih bang. Seragam batik, PKK, pengajian itu juga minta diseragam. Minimal seragam kerudung. Nah ini Pak, teman-teman, kita misalkan melihat kecamatan seluruh kecamatan di Klaten, 26 kecamatan, Karangdowo sampai Komisor. Nah itu ada 160 TPS. Ini basisnya masih data lama ya, 160 TPS, 320 saksi, lagi ono 90 papat. Kurangi 226, capaiane baru 29%. Dan dengan door to door ke para UMKM ini diurus sertifikasi halal, nanti kami ganti ongkos lelah panjenengan door to door tadi sebesar Rp45.000 per sertifikat halal yang sudah panjenengan urus. Kalau 200 selama 3 bulan 200 UMKM yang dihalalin tadi, yang dihalalkan beribu-ibu atau gadis-gadis yang dihalalkan saat ini itu adalah UMKM program ini. Maka 200 UMKM kali 100 petugas lapangan totalnya 20.000 UMKM. Kalau 20.000 UMKM ini berhasil kita berikan NIB dan sertifikat halal secara gratis, kok saya yakin beliau-beliau itu para pelaku usaha akan nyoblos kita. Kita nggak perlu nganggo serangan ambyar, ya serangan fajar kan akhirnya dia ambyar. Tapi kalau kemudian kita bentengi ini 20.000 ini, pelaku UMKM itu kan sudah mandiri loh, Bu. Orang perlu duit kayak gitu lah. Sehari-hari dia sudah menjalankan usahanya. Bahkan ketika kita kasih NIB dan sertifikat halal, UMKM tadi yang semula sentik-sentik jadi laris. Mergone apa kios ciloknya, kios siomainya, ya kan? Kios es teh jumbo, ya gerobak es teh jumbo itu kemudian kita beri sertifikat halal. 20.000 UMKM di Klaten loh Bu. Ini saya nggak bicara di Dapil 5, tapi saya bicara se-Klaten. Masuk akal lah. Pripun Pak Jarwati? Pripun Pak Mahil kira-kira di Delanggu Jogja SMK Muhammadiyah. Ini ruang, kalau pas pelatihan seperti ini suasananya. Next. Nah ini ibu-ibu yang jadi untung rata ternyata banyak yang ibu-ibu. Next. Ya ini ketika masih dalam proses gerobaknya UMKM kita stiker seperti ini, tidak ada gambar saya, tidak ada gambar partai. Yang berikutnya ini contoh konkret gerobak cilok, kita kasih stiker seperti itu, real. Next. Ini yang SH. Ini contoh SH nanti yang diterbitkan resmi dari Kemenang. Ya, next. Wis rampung. Kader PAN, siap. Kader PAN, siap. Kader PAN, siap. Alamin. Alamin. Matur nuwun, boleh
Taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata ini apa dicekal atau gimana? Jangan, karena pegang ini nanti tidak salah. Caranya apa? Betul maksudnya KTP, foto, akun sing ampun untuk diterangin ini foto KTP. Jadi selaku saya ketua DPD Pak. Ya. Pak, dengan adanya tunjangan Pak Amin ini seperti apa Pak? Di Klaten, Pak? Ya Pak Amin ini orang yang kreatif sehingga komunikatif. Mudah-mudahan hal-hal yang punya sifat seperti inilah yang disukai oleh warga masyarakat kan. Nah, termasuk teman-teman juga sangat respon ya, dengan Pak Amin ini. Sehingga memang kami bebaskan selaku ketua DPD, kami membebaskan pada teman-teman dalam rangka membangun komunikasi, tandem dan sebagainya. Kami tidak akan mengarahkan ke salah satu karena memang tugas kami selaku ketua DPD memang harus begitu, memfasilitasi semua caleg-caleg agar bisa ketemu dengan ya baik itu caleg DPR RI, provinsi maupun daerah untuk ketemu ya membangun tandem, kemudian dalam rangka bersosialisasi dengan warga masyarakat ya, sehingga memang itu harus bersama atau itu. Responnya terhadap program-program yang disampaikan Pak Amin tadi apa Pak? Luar biasa, jadi berkaitan dengan persoalan UMKM, jadi berkaitan dengan ekonomi Mas. Ya, setelah pandemi kan dalam rangka pemulihan ekonomi, membangkitkan UMKM itu satu hal yang sangat luar biasa. Di Klaten nanti ada jalan tol, kalau UMKM-nya nggak sehat, berbahaya. Nah, sehingga program-program yang barangkali tadi disampaikan oleh Pak Amin ketika nanti mendapat amanat, itu satu hal yang barangkali sangat menyasar sekali. Terakhir Pak, harapannya DPD Klaten pada Pak Amin? Harapan kami Pak Amin terus selalu membangun komunikasi politik. Mudah-mudahan di Dapil 5 nanti ada anggota DPR RI kita, ya, DPR kita, dan semoga ya yang kita punya termasuk Mas Amin ini salah satu yang memiliki yang memiliki memenuhi syarat kriteria sebagai wakil rakyat di DPR RI. Jadi dalam menyuarakan kehendak masyarakat itu insya Allah bisa nyambung nanti. Oke, terkait acara hari ini. Ya, puas saya luar biasa kata Ketua DPD ini sosialisasi atau silaturahmi dari caleg DPR RI Dapil 5 ke DPD Klaten yang terbanyak pesertanya karena menghadirkan semua caleg Kabupaten Klaten dan perwakilan DPC atau ketua PAN tingkat kecamatan. Ya, menurut beliau ini paling banyak. Sebelumnya kan sudah ada dari caleg nomor urut 1, 2, 3, 4. Saya yang terakhir. Bukan yang terakhir sih. Tapi saya malam hari ini bersyukur bahwa animo internal partai luar biasa. Termasuk pemetaan, terus kemudian melihat fenomena di DPD Klaten ini seperti apa Pak? Menurut saya masih perlu kerja keras. Tapi ini kan memang masih sementara karena DCT juga baru keluar di internal, belum diumumkan oleh semua resmi oleh KPU sehingga belum pada gaspol. Ya saya berharap mulai hari ini sudah pada berani gaspol untuk bisa mensosialisasikan PAN DPR RI-nya itu Al-Amin sehingga nanti 2024 PAN DPR RI dapat kursi karena kan 2019 tidak ada kursi untuk DPR RI. Sementara untuk PAN Kabupaten Klatennya itu minimal 5 kursi terpenuhi, sekarang kan baru 4.
Jadi ada peningkatan kursi untuk DPRD Kabupaten Klaten, kemudian bertahannya DPRD Provinsi dan hadirnya DPR RI untuk PAN. Yang dilakukan Pak Amin ke depan di daerah lain selain Klaten di Dapil 5 apa Pak? Hal seperti ini nanti kayaknya 2 minggu lagi di PAN Kabupaten Boyolali. Untuk yang Sukoharjo sudah bersamaan halal bihalal 3 bulan yang lalu ya. Gitu. Jadi dari masukan dari peserta juga dari DPD bahwa Pak Amin itu dianggap memiliki kompetensi untuk mengangkat UMKM di Klaten. Ini stressingnya Pak Amin untuk membuat UMKM agar lebih jatuh hati pada PAN khususnya untuk DPR RI bagaimana? Ya, kenapa itu saya pilih ya? Karena saya sendiri kan pada dasarnya berawal dari UMKM, sehingga saya sangat mengerti dan memahami apa seluk-beluk UMKM, pahit getirnya UMKM, kebutuhannya UMKM. Di antaranya adalah kepastian izin usaha, sehingga tidak diobyak-obyak, ada legalitas dan kemudian bisa mendapatkan bantuan program dari pemerintah. Nah, mumpung ada program baru dari pemerintah pusat yaitu penerbitan NIB, nomor induk berusaha. Nah, saya berharap bahwa saya bersosialisasi untuk melakukan NIB gratis dan sertifikasi halal gratis pula kepada 20.000 UMKM se-Kabupaten Klaten. Yang kedua, karena saya itu anak petani, khususnya peternak, bapak saya itu juga bisa berharap bahwa saya bisa bersosialisasi dengan para petani di Kabupaten Klaten ini. Ada peternak bebek, ada petani beras atau petani padi maksud saya. Nah, ini itu dia carane PAN iso nyentuh kebutuhannya mereka. Sehingga betul-betul tagline-nya PAN bantu rakyat itu PAN bantu UMKM, PAN bantu petani, PAN bantu peternak. Itu bisa hadir di Kabupaten Klaten. Baik itu karena hadirnya saya maupun juga DPRD atau caleg DPRD Kabupaten Klaten. Terakhir menurut saya saat ini adalah masa kekeringan yang luar biasa ya. Saya berharap ke depan PAN Kabupaten Klaten bisa menelurkan program bantu air untuk kantong-kantong kampung desa yang sudah kering, kerontang. Kita bantu satu desa raketang sak tangki, tapi secara rutin. Nanti kan akhirnya kita ini itu bermanfaat pada masyarakat. Spandukisasi dikurangi, balihonisasi mungkin dikurangi, tapi yang real kepada masyarakat. Sehingga betul-betul PAN itu tuh memiliki program aksi nyata. Pak, ada program KIP untuk aspirasi itu dimanfaatkan ya? Belum. Kenapa? Belum. Karena saya tidak punya akses ke sana. Pak, programnya Bapak itu kan bagus-bagus tuh. Bagaimana menggali idenya? Ya sederhana aja bahwa masyarakat itu membutuhkan legalitas usaha. Di sisi lain program pemerintah pusat itu mewajibkan bahwa Oktober 2024 kuliner itu harus bersertifikasi halal. Kalau tidak bersertifikasi halal itu bisa kena sanksi. Sanksinya berupa teguran sampai penutupan usaha. Nah ini kan jangan sampai kemudian nanti gara-gara tidak ada NIB, tidak ada sertifikasi halal, kemudian UMKM di Klaten ditutup. Nah kita mumpung ada penggratisan. Matur nuwun.